Halo semua, balik lagi nih. Kali ini kita bakal kupas tuntas dunia malware, virus, dan exploit yang jujur aja sering bikin pusing kan? Tenang, kita bakal bikin semuanya jadi gampang dimengerti. Kaget kan? Game sekelas Minecraft ternyata jadi sarang favorit hacker buat nyembunyiin kode jahat. Nah, ini nih yang bikin kita mikir. Sebenarnya apa sih bedanya virus sama malware? Terus, gimana ceritanya para hacker ini bisa bobol sistem kita? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Biar gampang, kita coba bayangin semua ini kayak perampokan digital. Ya, perampokan. Analogi ini bakal bantu kita banget buat ngebayangin apa yang sebenarnya terjadi di dunia siber. Sip, kita mulai dari bagian pembobolannya dulu. Nah, di sini nih, kita bakal lihat bedanya dua istilah yang sering banget ketukar. Exploit dan malware. Oke, ini definisi textbooknya ya. Gampangnya gini, exploit itu cara masuknya, alat buat bobolnya. Kalau malware, itu orang jahatnya yang masuk buat ngelakuin hal-hal buruk, kayak nyuri atau ngerusak. Jadi, exploit itu yang buka pintu, malware itu perampoknya. Nah, ngomongin soal cara masuk, kita harus kenal dulu sama yang namanya kerentanan atau vulnerability. Anggap aja ini kayak jendela rumah yang lupa kita kunci. Kelemahan ini emang udah ada di sistem kita, tinggal nunggu ada yang nemuin aja. Kalau kerentanan itu jendela yang kebuka, nah exploit ini tangganya. Ini alat atau teknik yang dipakai hacker buat manjat dan ngelewatin jendela itu. Penting buat diingat ya, tangganya sendiri kan nggak jahat. Tapi kalau ada jendela kebuka, tangga ini jadi berguna banget buat si perampok. Dan akhirnya, malware ini dia, si perampoknya. Dia yang berhasil manjat tangga, masuk lewat jendela, dan sekarang udah ada di dalam rumah kita. Begitu di dalam, ya dia mulai beraksi. Bisa nyolong data, ngerusak file, atau yang paling parah, ganti semua kunci rumah. Nah, itu persis kayak yang dilakuin sama ransomware. Oke, perampoknya udah di dalam nih. Sekarang, apa aja sih peralatan yang dia bawa? Dan gimana caranya dia ngumpet biar nggak ketahuan? Jadi gini perlengkapannya. Pertama, payload. Ini si perampoknya itu sendiri, kode jahat utamanya. Kedua, ada dropper atau stager. Anggap aja ini mobil yang ngantar si perampok ke depan rumah. Tugasnya cuma nurunin payload terus cabut. Dan yang paling licik, backdoor. Ini kayak si perampok ninggalin kunci serep di bawah pot bunga, biar lain kali kalau mau masuk lagi gampang, nggak perlu bobol-bobol lagi. Jelas dong mereka nggak mau ketahuan. Makanya mereka pinter banget nyamar. Ada 3 cara utama. Pertama, wrapping. Jadi malware-nya dibungkus rapi di dalam program yang kelihatannya aman-aman aja. Kedua, packing. Semua file jahatnya itu dikompres, dijadiin satu paket biar kecil dan nggak mencurigakan. Dan yang ketiga, obfuscating. Ini nih, kodenya diacak-acak sampai antivirus pun bingung bacanya. Jadi kelihatan kayak tulisan ngawur aja gitu. Oke, sekarang kita kenalan yuk sama beberapa tipe perampok digital ini. Biar kalian tahu, nggak semua malware itu sama, cara kerja dan tujuannya beda-beda. Ini dia nih 3 serangkai yang paling klasik. Ada virus, worm, sama trojan. Apa bedanya? Gini, kalau virus, dia itu kayak parasit. Dia butuh inang, butuh nempel ke file lain biar bisa hidup dan nyebar. Dia nggak bisa jalan sendiri. Nah, beda sama worm. Dia ini mandiri banget. Nggak perlu tumpangan. Dia bisa nyebar sendiri ke seluruh jaringan, cari komputer lain buat diinfeksi. Keren sekaligus serem. Terakhir, trojan. Nah, ini si jago nyamar. Persis kayak cerita kuda Troya, dia pura-pura jadi program yang berguna atau game gratisan. Padahal, begitu kita masukin ke dalam sistem, dia langsung beraksi dari dalam. Nah, ini biar lebih kebayang. Lihat deh, si virus ini harus nempel ke sesuatu. Dia butuh tumpangan. Beda banget sama si worm. Dia punya kaki sendiri, bisa jalan-jalan dari satu komputer ke komputer lain sesuka hati. Kalau yang tadi itu penjahat jalanan. Nah, yang ini kelasnya udah agen rahasia. Rootkit ini jago banget ngumpetnya. Dia nyusup ke bagian paling dalam sistem operasi kita, sampai-sampai jadi hampir nggak kelihatan. Terus ada lagi fileless malware. Ini lebih gila lagi. Dia itu kayak hantu. Dia nggak nyentuh hard drive sama sekali. Cuma hidup di dalam RAM atau memori komputer. Susah banget kan deteksinya? Selain dari cara kerjanya, malware juga bisa kita bedain dari tujuannya. Ada yang tujuannya jadi mata-mata. Itu namanya spyware. Kerjanya diam-diam ngumpulin info pribadi kita. Ada juga yang tujuannya jualan, namanya adware. Ini yang bikin muncul iklan-iklan nyebelin terus-terusan. Terus ada bot, yang tujuannya ngambil alih komputer kita, dijadiin zombie buat jadi bagian dari pasukan cyber yang lebih besar, atau botnet. Oke, kita udah kenal sama jenis-jenis perampoknya dan tujuannya. Pertanyaannya sekarang,
Gimana caranya mereka bisa nyampe ke depan pintu kita? Lewat mana aja sih mereka masuk? Nah, ini nih cara paling umum dan paling efektif. Namanya social engineering. Intinya, daripada susah-susah bobol pintu, mending nipu si pemilik rumah buat bukain pintu kan? Jadi mereka manfaatin psikologi manusia. Contohnya kayak ngirimin email tagihan palsu, atau link verifikasi akun yang padahal jebakan, atau bahkan pura-pura jadi bos kita yang minta sesuatu yang penting dan mendesak. Bahkan kadang, kita nggak perlu salah klik apa-apa loh. Ada yang namanya malvertising. Ini iklan jahat yang dipasang di situs-situs yang kita percaya. Cuma dengan ngebuka halaman webnya aja, tanpa ngeklik iklannya, malware bisa otomatis masuk ke sistem kita. Serem kan? Dan sekarang pertarungannya makin canggih. Ada pemain baru di arena ini, senjata baru yang bisa dipakai kedua belah pihak, yaitu Artificial Intelligence atau AI. AI ini benar-benar kayak pedang bermata dua. Buat penyerang, AI ini anugerah. Mereka bisa otomatis cari celah keamanan, bahkan bikin email phishing yang super meyakinkan dan personal yang susah banget dibedain sama email asli. Tapi, buat kita yang bertahan, AI juga jadi senjata ampuh. AI bisa diajarin gimana pola aktivitas normal di sistem kita. Jadi begitu ada yang aneh, misalnya ada transfer data besar jam 3 pagi ke server anta-beranta, AI bisa langsung ngasih alarm. Jauh lebih cepat dari pantauan manusia. Oke, setelah dengar semua ancaman tadi, mungkin ada yang panik. Terus kita harus gimana? Tenang. Ada kok langkah-langkah praktis yang bisa kita lakuin. Anggap aja ini checklist buat ngamanin rumah digital kita. Nah, kalau kalian ngerasa ada yang nggak beres di perangkat kalian, coba lakuin 3 langkah ini. Pertama, pantau aktivitas. Coba deh buka Task Manager atau Activity Monitor, lihat ada proses aneh nggak yang jalan, atau ada koneksi internet ke tempat yang nggak dikenal. Kedua, analisis file. Langsung aja jalanin scan pakai antivirus atau anti-malware andalan kalian. Biarin mereka yang kerja cari sidik jari penjahatnya. Dan yang ketiga, ini buat pencegahan, dan yang paling krusial, tegakkan keamanan. Jangan pernah malas buat update sistem operasi dan aplikasi. Itu sama aja kayak nambal jendela-jendela yang kebuka. Dan pastiin juga akun-akun di komputer kalian nggak punya hak akses yang berlebihan. Pada akhirnya, semua ini balik lagi ke analogi rumah kita tadi. Rumah digital kita itu isinya data-data berharga, kenangan, pekerjaan, semuanya ada di situ. Pertanyaannya simpel aja sih, pintu sama jendelanya udah bener-bener kekunci belum? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.